Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnida Abila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi teori belajar sibernetik. Definisi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kecerdasan atau pengetahuan. Definisi ini menyatakan bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berusaha meningkatkan kepandaian atau ilmu. Di sini, pencarian ilmu atau kepandaian merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan ilmu atau kepandaian yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Teori terbaru dalam bidang teori pembelajaran yang sekarang digunakan adalah teori pembelajaran sibernetik. Sibernetik sebuah istilah yang mendefinisikan sistem kontrol dan komunikasi yang menerima input. Merupakan kata pinjaman dari sibernetik. Bidang ini berkembang menjadi ilmu komunikasi dengan konsentrasi pada kontrol komputer mesin. Salah satu teori sibernetik ini juga mendalilkan bahwa tidak ada satu metode pengajaran optimal yang cocok untuk setiap situasi dan pelajar. Sibernetik ini muncul bersamaan dengan kemajuan ilmu informasi dan teknologi. Terdapat kesamaan dengan teori sebelumnya, yaitu teori pembelajaran kognitif yang menekankan pada proses pembelajaran daripada produk akhir. Dari teori ini juga yang menyatakan bahwa tidak ada satu teknik terbaik untuk belajar dalam setiap situasi. Sistem informasi akan memilih bagaimana orang mengajar. Sejalan dengan pengertian tersebut, M.R. Abror, sebagaimana dikutip oleh Haryono Sibermatika, didefinisikan sebagai ilmu yang mempersoalkan prinsip-prinsip kontrol dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang bersifat majemuk. Dalam hal ini, sering diidentikan dengan umpan balik. Selain itu, Stephen dan Karen mengklarifikasi bahwa sibernetika adalah teori yang memandang komunikasi sebagai pemrosesan informasi. Dalam buku mereka, Communication Theory, komputer dan perangkat elektronik adalah sistem yang canggih. Teori ini membahas bagaimana komunikasi manusia berbeda dengan sistem informasi lainnya. Hamid menyatakan bahwa sistem informasi merupakan inti dari teori pembelajaran sibernetik. Pengendali utama proses pembelajaran adalah sistem informasi, bukan siswa. Dengan demikian, teori ini mengasumsikan bahwa tidak ada satu strategi pembelajaran yang optimal yang dapat diterapkan pada semua situasi. Berikut keadaan internal siswa yang mempengaruhi bagaimana mereka memproses informasi dan berdampak pada pembelajaran. Yang pertama, yaitu kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, yaitu motivasi. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, memori, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kondisi eksternalnya. Yang pertama, yaitu lingkungan belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Berikut tujuan belajar menurut aliran sibernetik. Tujuan belajar menurut aliran sibernetik adalah untuk mengembangkan kemampuan belajar yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang sesuai. Berikut merupakan tujuan belajar menurut aliran belajar sibernetik. Yang pertama, yaitu optimasi adaptasi. Sesuai dengan lingkaran pembelajaran sibernetik, tujuan utama pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, yaitu pertumbuhan dan evolusi. Pembelajaran dipandang sebagai proses evolusi sistem yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu pengembangan. Keterampilan berpikir sistemik untuk memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan dan efek timbal balik dari beberapa komponen sistem. Yang keempat, yaitu partisipasi aktif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga mencakup keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dari perspektif sibernetik.
Yang kelima yaitu adaptasi diri, membantu sistem pembelajaran mengenali dan mengatasi hambatan internal dan eksternal yang menghalangi adaptasi adalah tujuan dari pembelajaran sibernetik. Pendekatan yang berorientasi pada proses merupakan fitur lain dari tujuan pembelajaran sibernetik. Pendekatan ini mengharuskan berpikir dalam hal proses, menyajikan informasi dengan memperhatikan ekonomi, memberikan kemampuan belajar yang komprehensif, memandu semua kegiatan belajar menuju sesuatu tujuan, dan mendorong penerapan pengetahuan pada situasi dunia nyata. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan mengubah cara belajar agar lebih produktif dan efisien menurut teori pembelajaran sibernetik. Pembelajaran merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Teori ini juga memperhitungkan fakta bahwa pembelajaran terjadi sebagai hasil dari interaksi antara guru dan siswa, dan bahkan pengetahuan dapat diperoleh, diproses, dan dipertahankan dengan tepat dalam ingatan siswa. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Berikut kelebihan yang dimiliki teori sibernetik antara lain. Yang pertama, hasil proses teori belajar. Yang kedua, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga yaitu penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang keempat, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang kelima yaitu adanya keterahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan sesungguhnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahan dari teori belajar sibernetik yaitu yang pertama, proses pembelajaran kurang dipertimbangkan dalam teori sibernetik yang terlalu menekankan pada sistem informasi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi dan kurang mempertimbangkan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu dengan mencoba meneliti cara kerja otak, teori ini condong ke bidang informasi dan psikologi. Yang keempat, tidak adanya fokus eksplisit pada proses pembelajaran menjadi penghalang bagi penerapan teori pembelajaran sibernetik ini. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik. Berikut adalah beberapa prinsip teori belajar sibernetik. Yang pertama, setiap pihak berperan sebagai pengamat. Yang kedua, tidak ada klaim pendapat tentang apapun yang berasal dari luar. Yang ketiga, kita masing-masing memiliki satu tubuh, tetapi kita juga memiliki satu pikiran yang terdiri dari berbagai pengalaman dan kehidupan lampau yang dapat dilihat. Yang keempat, pengamat kemudian akan mengatur dan membuat setiap informasi yang akan diberikan kepada kita. Yang kelima yaitu sebuah proses yang hidup antara pengamat dan sistem menghasilkan informasi yang diciptakan. Hal ini terutama bergantung pada sistem informasi pembelajaran, mendorong pembelajaran melalui aktivitas yang menarik. Dalam teori sibernetika, pembelajaran tidak diragukan lagi, merupakan hal yang penting, tetapi memproses sistem informasi yang diperoleh siswa jauh lebih penting. Cara pembelajaran terjadi ditentukan oleh data ini. Hal ini terutama bergantung pada sistem informasi pembelajaran, mendorong pembelajaran melalui aktivitas yang menarik perhatian siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, melatih ingatan mereka akan materi pembelajaran yang diperlukan, menyajikan konten yang menarik, menawarkan bantuan pembelajaran, meningkatkan kerja, dan menyampaikan informasi yang relevan. Cara lain untuk memikirkan pembelajaran adalah sebagai cara untuk beradaptasi dengan tuntunan berbagai aspek kehidupan. Pemrosesan sistem informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap cara orang memandang dan bereaksi terhadap lingkungannya. Dengan memahami ide-ide ini, strategi pembelajaran yang lebih baik yang menawarkan pengalaman yang memuaskan, meningkatkan produktivitas, dan membekali orang menghadapi rintangan di masa depan dapat diciptakan. Berikutnya yaitu pembelajaran menurut L. Neff Landa.
Landa berpendapat bahwa pembelajaran berfungsi sebagai jaringan informasi untuk materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Karena pembelajaran adalah pemrosesan informasi, seorang guru yang baik memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran yang akan dibahas. Cara berpikir siswa dan bagaimana mengintegrasikan sistem informasi materi pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir algoritmik. Ini adalah pendekatan metodis, berurutan, linier, dan konvergen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, berpikir heuristik. Penalaran heuristik yang mempertimbangkan beberapa tujuan sekaligus. Berikutnya yaitu pembelajaran menurut Pas dan Scott. Dalam teori Pas dan Scott menyatakan bahwa ada dua jenis pemikiran, yaitu yang pertama serialis. Pendekatan serialis dari Pas dan Scott dibanding dengan teori algoritmik. Belajar secara serialis melibatkan pengambilan langkah-langkah yang pendek dan disengaja. Mencoba memahami setiap topik sebelum melanjutkan, langsung mengerjakan latihan dan menghindari perjalanan sampingan. Yang kedua yaitu Wallis. Wallis adalah cara berpikir yang dilatih untuk mencakup sekian aspek dari sistem informasi dalam satu gerakan saat belajar secara menyeluruh. Siswa biasanya mulai dari tingkat pengetahuan yang paling luas dan bekerja hingga ke tingkat yang lebih khusus atau mendalam. Berikutnya yaitu penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran melibatkan penggunaan konsep-konsep dari sains komputer dan teori kontrol untuk memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Berikut adalah beberapa cara di mana teori belajar sibernetik dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran. Yang pertama yaitu umpan balik atau feedback. Yang kedua modeling atau pemodelan. Yang ketiga adaptasi. Yang keempat pemrosesan informasi. Yang kelima keterlibatan aktif dan lain sebagainya. Teori sibernetik dapat dipelajari dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama mencontohkan tindakan yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, menjelaskan tema dari isi pelajaran. Yang ketiga, menawarkan stimulus ketika pembelajaran pertama kali dimulai. Yang keempat, menyajikan materi bersama dengan pembelajaran yang harus disampaikan. Yang kelima, membimbing siswa ketika mereka belajar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.